Ce qu'ils m'ont dit. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, gue bakal bahas alur film berjudul 7 Days 2010. Mengisahkan tentang seorang dokter ahli bedah bernama Bruno yang memiliki keluarga kecil bahagia. Tapi siapa sangka, kebahagiaan mereka seketika tak lagi muncul saat putri tunggal mereka tewas mengenaskan di tangan predator bocil. Nah, apakah yang akan dilakukan Bruno pada predator itu? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang detektif bernama Hervé Mercure. Terlihat ia tampak tak bersemangat menjalani kehidupannya. Seketika Hervé sedih menyaksikan rekaman CCTV perampokan supermarket. Lalu scene berpindah ke seorang dokter ahli bedah bernama Bruno Hamel yang baru saja menyelesaikan shift malamnya. Hidup bahagia bersama istrinya Sylvie dan putri tunggal mereka Jasmine yang sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-9 tentunya membuat Bruno merasa hidupnya sempurna. Mengadakan pesta ultahnya, pagi itu sebelum berangkat sekolah, Jasmine meminta sang ayah untuk menemani membagikan undangan. Tetapi karena lelah ingin istirahat, akhirnya Jasmine pergi sendirian. Beberapa jam kemudian, Bruno pun terbangun dari tidurnya. Mendengar bel berbunyi, Bruno mengeceknya. Ternyata itu teman sekolah Jasmine yang datang membawakan buku PR-nya karena hari ini Jasmine tidak ada di sekolah. Mendapat kabar tersebut adalah mimpi buruk bagi orang tua manapun. Bruno dan Sylvie segera melaporkannya ke polisi. Setelah cukup jelas, polisi dan Bruno menyusuri rute yang biasa diambil Jasmine menuju sekolah. Tanpa diduga, di sana mereka menemukan Jasmine sudah tewas tergeletak di dekat taman, dengan tanda yang sangat jelas bahwa Jasmine telah diperkaos sebelum dibunuh secara sadis. Semenjak tewasnya putri satu-satunya, kehidupan biasa Bruno dan Sylvie seketika hancur. Setiap saat mereka hanya murung dan menangis. Bahkan Bruno selalu dihantui rasa bersalahnya. Setelah berhari-hari menyelidiki kasus Jasmine, detektif Hervé memberi kabar pada Bruno bahwa mereka berhasil menemukan pelakunya, yaitu seorang buruh bernama Anthony. Hal itu dibuktikan oleh kecocokan tes DNA lendir si pelaku yang ditemukan pada tubuh Jasmine. Dengan hati yang hancur, Bruno dan Sylvie melihat berita tentang penangkapan Anthony di TV, di mana Anthony tampak tersenyum ke arah kamera menunjukkan tidak adanya penyesalan. Dari sinilah awal mula Bruno ingin membalas kematian putrinya. Suatu hari Bruno pamit pada Sylvie untuk bekerja. Namun bukannya menuju rumah sakit, Bruno malah ke tempat terpencil di mana terdapat kabin tak berpenghuni. Saat sedang bersih-bersih, Bruno mengambil shotgun yang tersimpan di lemari dan beberapa barang lainnya, lalu menuju tukang kayu untuk membeli sebuah ranjang kayu. Un petit village ici, monsieur. Combien de temps pour y penser? Bruno membayarnya 2 kali lipat sebagai tutup mulut. Tak hanya itu, ia juga membayar $10.000 kepada seorang pria untuk mengambil peralatan dan obat-obatan di rumah sakit.
serta membantu dia dalam penculikan Anthony. Mengetahui Anthony akan dibawa ke pengadilan sore ini, sebelumnya orang suruhan Bruno sudah membius petugas yang mengemudi. Dan, il a perdu connaissance là, je sais pas c'est quoi. Il faut le sortir, il a besoin d'air. Dan. Alhasil, rencana Bruno berjalan mulus. Membawa kabur mobil van, Bruno lalu pergi ke suatu tempat. Usai membius Anthony, Bruno langsung memindahkannya ke mobil yang sudah ia sediakan. Kemudian membawa Anthony ke kabin. Tak lama setelah penculikan itu, atas panggilan si petugas, detektif Hervé dan yang lain tiba di lokasi. Mengetahui semua itu perbuatan Bruno, detektif Hervé langsung menemui Sylvie untuk memberitahu serta menginterogasinya. Tidak mendapatkan jawaban yang bisa membantu. Akhirnya detektif Hervé menyadap ponsel Sylvie untuk melacak keberadaan Bruno. Sementara itu, Bruno sudah tiba di kabin. Di sana ia mengikat Anthony di ranjang tanpa sehelai pakaian. Tanpa sepengetahuan Sylvie, rencananya Bruno akan menyiksa Anthony selama 7 hari. Pas di hari ke-7, tepatnya ultah Jasmine, Bruno akan membunuhnya. Segala bentuk penyiksaan sudah Bruno berikan di hari pertama, yaitu membuat dengkul Anthony patah sampai mengikat lehernya untuk memaksanya berdiri. Tetapi hal itu tidak membuat Anthony mengakui perbuatannya. Selanjutnya di hari kedua, Bruno pipis ke muka Anthony untuk membangunkannya. Lalu pergi ke tepi danau mencari sesuatu yang bisa dimakan. Menemukan bangkai rusa, Bruno memasak sedikit dagingnya ia ambil untuk ia makan dan diberikan ke Anthony supaya dia bisa bertahan. Di sisi lain, saat detektif Hervé dan rekannya membahas Bruno, tiba-tiba saja sadapan ponsel Sylvie berbunyi. Bruno menceritakan semuanya pada Sylvie. Detektif Hervé yang mendengar itu langsung menyuruh Bruno menyerahkan diri sekarang juga supaya meringankan hukumannya nanti. Tetapi Bruno menolak. Ia akan menyerahkan diri setelah membunuh Anthony. Hervé mengatakan pada Bruno bahwa dia sendiri menderita tragedi pribadi ketika istrinya tewas saat perampokan, di mana itu rekaman di scene awal. Meskipun Hervé mengakui bahwa hukuman penjara pada pembunuh istrinya tidak membuat hidupnya lebih tertahankan, ia bertekad untuk menghentikan Bruno sebelum ia melakukan pembunuhan. Gagal melacak Bruno saat itu, para detektif menanyakan keberadaan Bruno pada orang suruhan Bruno yang sudah mereka temukan, serta teman kerja Bruno. Namun jawaban mereka tidak ada yang bisa membantu. Bingung harus mencari kemana karena segala tempat sudah ditelusuri, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Besoknya di hari ketiga, Bruno kembali menyakiti Anthony dengan mencambuknya bertubi-tubi menggunakan rantai. Akibat tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya Anthony pingsan. Selama penculikan itu, Bruno dinyatakan buronan. Di hari keempat, ia melihat stasiun berita di TV terus bermunculan membahas dirinya. Kemudian, Bruno semakin sadis menyakiti Anthony di hari kelima. Kali ini ia akan mengoperasinya. Bruno menunjukkan pada Anthony botol cairan yang berfungsi melumpuhkan sistem motorik tanpa menghilangkan kesadaran. Selesai disuntikan, di depan foto Jasmine, Bruno lalu merobek perut Anthony untuk melukai lambungnya.
Setelah operasi, Anthony tersadar, mulai menerima nasibnya. Akhirnya Anthony mengakui perbuatannya. Selain itu juga, ia mengaku telah melakukan hal tersebut pada 3 bocil lain, yaitu Marion, Laurie, dan Charlotte. Mendengar pengakuan itu, Bruno melaporkannya pada detektif, di mana hal itu membuat Harvey akhirnya berhasil melacak Bruno. Langsung saja mereka OTW. Tapi sialnya, mereka malah ditipu Bruno. Dengan jaringan dan nama palsu yang sudah direncanakan, Bruno berhasil mengamankan keberadaannya saat ini. Waktu yang tersisa tinggal 2 hari lagi. Di hari ke-6, Bruno akan mengkebiri Anthony supaya ia tidak memperkaos bocil lagi. Atas laporan Bruno, kini para orang tua korban sudah bermunculan di siaran berita TV. Satu orang dari mereka, yaitu ibu korban ketiga Diana, tidak setuju dengan aksi Bruno. Mendengar hal tersebut, Bruno langsung menculik Diana setelah mendapatkan alamatnya dari stasiun TV, lalu mempertemukan dia pada Anthony. Bruno meminta Diana untuk membunuhnya, namun dia menolak. Dirinya tidak bisa melakukan hal itu karena bagaimanapun balas dendam tidak akan bisa mengembalikan putrinya. Tak terima dengan pendapatnya, Bruno memukul Diana hingga pingsan. Bruno meninggalkan Diana di tong sampah, begitu juga mobilnya ia tinggalkan di pinggir hutan. Singkat cerita, pada hari ke-7, polisi yang sedang patroli di hutan menemukan mobil Bruno. Ia langsung melaporkannya pada para detektif. Di hari ultah Jasmine, tiba-tiba saja arwah Jasmine menghampiri Bruno. Mengingat kembali kenangan Jasmine, Bruno mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan tidaklah benar. Akhirnya ia melepaskan Anthony dalam keadaan sekarat. Di waktu yang sama, para detektif dan polisi berhasil menemukan kabin Bruno. Di situ Bruno menyerahkan diri dan berkata bahwa ia tidak membunuh Anthony. Bruno pun segera dibawa ke kantor polisi, sedangkan Anthony langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Dan film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Meskipun adegan disakitinya tidak banyak, tapi Bruno berhasil membuat penonton ngerasa ngilu, termasuk gua. Jika saja Bruno menemani Jasmine saat itu, pastilah itu semua tidak akan terjadi. Aksi penculikan tersebut, Bruno sama sekali tidak berusaha menutupi pada polisi. Dia ingin semua orang tahu bahwa hukuman apapun yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada Anthony tidak akan setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan. Nah, itulah alur cerita dari film 7 Days. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.